Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Saleh sebagai guru matematika di SFL Khalidiyah. Hari ini Pak Saleh akan menjelaskan tentang operasi bilangan campuran dan berpangkat. Sebelum menjelaskan lebih jauh, ya, kemarin Pak Saleh sedang ngasih tugas, namun beberapa anak yang tugasnya masih salah. Yang benar juga ada, gitu, tapi yang salah juga ada. Nah, penjelasannya di sini. Ya, mengenai itu pasal akan menjelaskan tentang rumus perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Min kali min sama dengan plus, ya. Kalau min dikali negatif bahasanya mohon maaf. Negatif kali negatif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif, kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif, positif dikali positif sama dengan positif. Nah, ini kamu udah hafal belum nih caranya, cara ngafalinya? Ternyata ada tandanya nih. Kalau ini apa nih? Tandanya sama-sama negatif, betul nggak? Terus kalau yang ini salah nih, harusnya positif. Ini tandanya sama-sama positif, ya. Jadi kalau sama tanda ya, kalau perkalian sama tanda, maka hasilnya adalah positif. Entah positif kali positif atau negatif kali negatif. Tapi kalau beda tanda, ya, kalau beda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Misalnya begini, negatif 3. Ini pasalnya belum terbiasa nulis di tab. Negatif 3 dikali misalnya negatif 4 sama dengan berapa? Negatif kali negatif positif. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Perlu pakai tanda positif nggak? Nggak perlu. Kalau positif nggak usah dikasih tanda. Tapi kalau tandanya negatif, itu baru dikasih tanda. Contoh lain, negatif 5 dikali 6. Nah, berapa nih? Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi negatif 30. Ngerti ya? Terus kalau sekarang kita bahas ke masalah campuran. Campurannya bagaimana? Campurannya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Rumusnya adalah menggunakan kabitaku. Ada yang tahu? Kabitaku. K itu kali, B itu bagi, ta itu tambah, ku itu kurang. Jadi utamakan kali, bagi, tambah, kurang. Posisi kali sama bagi itu posisinya sama. Ya, tambah sama kurang juga sama. Jadi kedua-duanya itu memiliki duluan mana? Duluan yang perkalian atau pembagian, kemudian dulukan yang sebelah kiri. Contoh, misalnya 3 dikali 4 ditambah 5 sama dengan berapa? 3 dikali 4 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Tapi kalau misalnya soalnya begini, 3 ditambah 4 dikali 5. Ini hasilnya berapa? 3 tambah 4 12. 12 kali 5 60. Nah, ini salah, ya. Caranya nggak begini. Ingat, ada K, kali, utamakan kali. Jadi kerjainnya adalah dikali dulu. 3 ditambah 4 kali 5 20. Ya. Baru 3 ditambah 20 sama dengan 23. Gitu. Nanti ya. Kalau posisinya begini misalnya 6 dibagi 2 dikali 1. Ya, dikali 1. Kali 5. Kalau begini bagaimana duluan nih? Kali dulu apa bagi dulu? Kali atau bagi itu posisinya sama, seimbang. Mana yang lebih dulu? Yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yang sebelah kiri mana? Ini dulu kan? Berarti 6 bagi 2 dulu. 6 bagi 2 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Gitu. Paham ya? Kalau soalnya ada tanda kurungnya, ya.
misalnya di evaluasi mandiri 10 yang kalian kerjakan, misalnya ada soal di nomor ini evaluasi mandiri 10 ya, strip halaman 26 dari buku paket, misalnya peserta mengerjakan nomor 9. 20 kurangin nomor 9 ya. 20 dikurangin negatif 5, kemudian ditutup kurung, dikali apa nih, negatif 14, negatif 10, tutup kurung. Kalau ada tanda kurung begini, kerjakannya terlebih dahulu, yang dikurung terlebih dahulu. Misalnya ada soal begini, negatif, ini negatif 6, ini sama aja dengan ini tuh dikali, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif 6 ya. Kalau ada tanda begini, positif buka kurung negatif 5, ini berapa nih jawabannya ya? Positif kali negatif sama dengan negatif, jadi ini tuh ditulisnya negatif 5. Jadi kalau ada dua tanda begini, diubah dulu ke bentuk satu tanda biar gampang mengerjakannya ya. Jadi soal yang ini ya, buka kurung 20, negatif kali negatif positif 5, tutup kurung, kemudian dikali apa nih, negatif 14, ini ada negatifnya ya, negatif 14, negatif kali negatif jadi positif 10, 20 tambah 5 25, dikali negatif 14 ditambah 10 berapa? Punya utang 14.000, bayarnya 10.000 ya, berarti dia masih punya utang 4. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 25 dikali 4 negatif 20. Ini jawabannya ya, paham ya? Ya. Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjut kembali di pelajaran bilangan berpangkat ya. Ini udah bisa kan ya? Ini pasal hapus boleh? Boleh nggak pasal hapus? Boleh ya. Nah, kita akan bahas bilangan berpangkat. Ada rumus misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Titik itu sama dengan dikali. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Misalnya bagaimana? Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 ya. Sama dengan berapa? 2 pangkat 7. Gitu ya. Bisa. Kemudian ada rumus lagi. Kalau dibagi ya, misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat M ya. Ini positif naik ke atas jadi negatif min atau negatif N. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka akan sama dengan 2 pangkat 5 dikurangin 3. Sama dengan 2 pangkat 2. Gitu ya. Misal yang lainnya adalah rumus yang lainnya A pangkat M tutup kurung N. Maka akan sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 5 ya. Di sini 2, maka akan sama dengan
2 pangkat 5 dikali 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 10. Paham ya? Oke, paham ya. Nah, Fasalah akan menjelaskan soal. Contoh soal misalnya di halaman berapa? Di buku paket uji kompetensi bab 1 halaman 38 misalnya nomor 8 ya. Kalau nomor 8. Nomor 8 itu soalnya bagaimana? Negatif 15 ditambah 30 dibagi buka kurung negatif 5 kemudian dikurangin 12 dikali 2. Nah, untuk soal seperti ini ya, ingat kerjainnya yang di mana? Dengan rumus kabitaku kali bagi tambah kurang. Jadi Fasalah akan mengerjakan dulu yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Fasalah kurungin ya. Ini dulu nih, yang di dalam kurung ini. Kerjain. Tuh. Gitu. Jadi sama dengan ini tetap negatif 15 30 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif sama dengan negatif kan? Negatif berapa? 6. Ya, 12 dikali 2 24. Di sini negatif. Jadi negatif 24. Maka kan sama dengan ini semuanya negatif. Berarti caranya tinggal dijumlah aja. Negatif 5, negatif 15 dikurangi 6, negatif 21. Jadi negatif 21, negatif 24 ya. Maka kan sama aja negatif 45. Jadi jawabannya adalah negatif 45. Ya. Kemudian nomor berapa lagi nih? Kalau akar-akaran bagaimana? Nomor 6. Kita belum bahas akar ya. Oke, kita bahas akar dulu ya. Bahas akar. Kalau bahas akar bagaimana? Gini. Misalnya ada rumus A akar B. Kalau dikalikan A, dikalikan C, maka dikalikan aja yang di luar akar. A kali C berapa? Jadi di sini AC akar B. Tapi kalau misalnya A akar B dikali dengan C akar D, ya, yang di luar dikalikan dengan di luar, A kali C berapa? AC akar, yang di dalam akar dikalikan dengan dalam akar. Jadi BD. Misalnya adalah 2 akar 3 dikali dengan 4 akar 5 sama dengan berapa? Ya, ini 2 kali 4 8. Akar 3 dikali akar 5 berapa? Akar 15. Itu caranya. Bisa. Kalau pembagian bagaimana? Sama aja ya. Jadi misalnya nomor apa nih? Misalnya Fasalah mau ngasih soal. Ngasih soal 3 akar 15 dikali 4 akar 20 dibagi ya. Dibaginya begini aja. Ditulisnya. Misalnya akar 48. Maka akan sama dengan berapa? Udah gampang aja. 3 dikali 4. 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4. Di sini ditulis akar yang gede. 15 dikali 20 dibagi 4 8.
Ya, sama dengan berapa? 3 kali 4, 12. Ini boleh nggak pakai coret-coretan? Boleh. 20 sama 48 sama-sama dibagi 48 itu kan 48 itu berapa? 6 dikali 8. Ini dibagi 2, 24. Ini 10 ya. 10 sama 24 sama-sama dibagi berapa? 2. 12 ini 5. Jadi sama aja dengan akar 15 kali 5, 75 per 12. Nih angkanya nggak pas aja. Jadi di sini 75 per 12. Gitu caranya. Bisa? Bisa ya. Baik, itu aja penjelasan yang Pak Saleh sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.